Jin dipanggil ke kantor ibunya Rosa Ronkandel untuk ditanyai mengenai kenapa Jin menolak usulan menggunakan kamar Eldesrom, sebuah kamar yang hanya bisa dihuni oleh seorang yang akan menjadi patriark di masa depan. Ya intinya kalau Jin setuju tinggal di kamar itu, dia akan mendapat dukungan penuh dari klan. Istilah katanya tuh diberi privilege lah. Namun meski diiming-imingi tawaran yang menggiurkan itu, Jin tetap menolaknya. Setelah tak ada hal penting lagi yang dibicarakan, Jin keluar dan pergi menemui teman-temannya. Di sini Jin memberitahu 6 orang yang ia panggil mulai besok akan ikut bersamanya ke kelas menengah sebagai bawahannya. Jin memperingatkan, di kelas menengah itu isinya orang-orang brutal semua. Jadi jika mereka nanti mengalami ejekan atau pembulian, tolong jangan terprovokasi. Kecuali kalau ada yang menghina nama Jin Ronkandel, bantai atau bunuh aja. Jin yang akan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan mereka. Hari yang mendebarkan pun tiba. Keesokan paginya, semua kadet kelas menengah berkumpul di tempat pelatihan. Oke, mari saya perkenalkan dulu kepada guru di kelas menengah. Dia bernama Z Ronkandel, kesatria bintang 8, adiknya Chiron sang patriark. Di atas podium dia berpidato gini, "Hey, hari ini ada 10 orang yang akan bergabung di kelas menengah kita. Aku tanya para senior sekalian, katakan pada pemula-pemula itu apa yang selalu aku tekankan pada kalian. Ronkandel tidak memerlukan orang lemah. Ronkandel tidak memerlukan orang lemah." Semua kadet senior kelas menengah berteriak seperti itu, boy. Tentu Jin tahu teriakan itu dimaksudkan untuk mengintimidasi paksinya. Oleh karena itu Jin pun takkan tinggal diam. Ia akan menunjukkan bahwa mereka telah cari masalah dengan orang yang salah. Waktu itu Jin berjalan mendekati seorang bernama Kajin yang berdiri di dekat Tona bersaudara. Dan tanpa banyak bacot, serak, menebas lengan kiri Kajin hingga membuat semua orang tersentak kaget. Tapi beda dengan Z, dia malah senyum. Di situ Tona bersaudara marah, soalnya Kajin adalah bawahan mereka. Saat ditanya apa alasan Jin menyerang Kajin, Jin menjawab dengan simpel, itu karena Kajin tadi menatapnya dengan tatapan membunuh. Sekalian Jin pun di sini mau ngasih peringatan, siapapun nanti yang akan menunjukkan permusuhan padanya akan ia hajar juga. Semuanya kena mental, boy, hanya dengan satu gerakan Jin barusan. Tapi bukan berarti Jin juga lolos begitu saja setelah membuat kekacauan. Di situ Z menghunuskan pedangnya. "Oi, siapa yang memberimu izin melakukan itu?" tanya Z. "Hah? Izin? Aku tidak diajarkan semacam itu. Dia jelas-jelas menatapku dengan tatapan permusuhan. Dan aku sebagai Ronkandel menjawab tantangannya. Apa itu salah, paman?" Mendengar jawaban Jin, Z tertawa keras, kemudian menegaskan kepada semua kadet bahwa Jin adalah contoh nyata seorang Ronkandel sejati. Z menghimbau agar para kadet bertarung setiap hari karena itu adalah ciri khas Ronkandel. Setelah mengatakan itu, Z pun menyuruh semuanya bubar. Ia akan melanjutkan pelatihan besok. Nah, ketika kelas selesai, Jin kembali ke kamarnya dan ya sedikit curhatlah ke Gili dan Murakan tentang apa yang baru saja terjadi. Gili bilang ada kemungkinan Tona bersaudara sepertinya mendapatkan bantuan deh dari Ani dan Mio. Soalnya mustahil mereka mempunyai bawahan yang lebih kuat dari mereka. Menyadari ini, Gili memperingatkan agar Jin mulai dari sekarang bersiap saja karena tidak lama lagi kemungkinan Ani dan Mio akan memberikan sebuah misi kepada Jin. Ya, Jin tentu sadar akan hal ini, boy. Cuman Jin mengatakan, Gili tenang aja, karena ia punya kartu as yang selalu bisa ia gunakan kapan saja. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Ronkandel atau Murakan. Oke, singkat cerita pelatihan kelas menengah kembali berlanjut. Jin dan Tona bersaudara akan dilatih langsung oleh Z, sedangkan kadet lainnya akan diurus oleh instruktur lainnya. Tapi di sini kita fokus ke sudut pandang Z saja. Dia mengajari Jin dan Tona bersaudara bagaimana cara menebas peluru meriam tanpa meledakkannya. Selagi kita nunggu proses latihan mereka hari ini selesai, kita berpindah sense dulu ke Luna. Dia lagi ngobrol dengan pelayan pribadinya, biar mudah kita sebut saja Nani. Di situ mereka membahas tentang investigasi pencarian pelaku yang telah menanamkan kutukan kepada Jin. Setelah 5 tahun investigasi, mereka gak menemukan petunjuk apapun. Pelakunya main rapi bener. Kita kembali ke pelatihan. 4 jam berlalu, terlihat Jin dan Tona bersaudara udah babak belur terkena banyak ledakan peluru meriam. Di sisi lain, Z yang mengawasi mereka dibuat agak sedikit merasa kagum, khususnya kepada Jin. Jin benar-benar udah hampir bisa melakukan hal yang ia ajarkan pagi tadi. Belum sempat sehari loh. Melihat Jin dan Tona bersaudara kayaknya udah mencapai batas,
Z pun menyudahi latihannya. Ia menyuruh mereka pulang istirahat sana. Tapi boy, tepat sesaat setelah kepergian Jin dan Tona bersaudara, shit! Kenapa harus anak bungsu bangsat? Kenapa dia tidak lahir 10 tahun lebih awal sih? Aduh, sayang sekali. Z mengeluh boy. Keesokan harinya, para kadet mendapatkan pengumuman pembagian misi. Para bawahan Jin mendapatkan sebuah misi untuk menyapu monster orc di suatu hutan. Lalu untuk Jin sendiri, ia diberi misi pembunuhan. Jin ditugaskan pergi ke daerah Mamit untuk membunuh si target yang bernama Alcaro. Dia adalah kekasih dari Ice Master, salah satu orang terkuat di dunia boy. Detailnya nanti gue jelasin. Nah, Tona bersaudara yang mengetahui Jin akan dikirim ke Mamit. Mereka menegur Jin agar Jin tidak menyanggupi misinya, karena mereka tahu Mamit itu seperti apa. Gila pokoknya, gak ada aturan di sana. Di sini Tona bersaudara menegaskan mereka bukan mengkhawatirkan Jin, tapi mereka hanya tidak mau Jin mati sebelum mereka dapat mengalahkan Jin dengan tangan mereka sendiri. Yaps, misi itu emang berbahaya boy. Bahkan Z pun juga menyarankan hal yang sama. Z bilang ialah yang akan bicara ke Ani dan Miu untuk mengganti misinya. Tapi Jin mengatakan ia akan melakukannya. Ya karena Jin menyetujuinya, Z pun juga hanya bisa mengiyakannya juga boy. Sebelum pergi Jin menebas peluru meriam tanpa meledakkannya. Artinya Jin telah membangkitkan kesadaran penuh sebagai seorang swordman. Jin menegaskan saat ia kembali dari Mamit, ia minta Tona bersaudara membuat keputusan apakah mau berada di pihaknya atau di pihak kakaknya, yaitu Ani dan Miu. Di depan gerbang keluar, Jin mengatakan sepatah dua patah kata perpisahan kepada para bawahannya yang juga akan pergi menjalankan misi yang berbeda. Di sini Jin meyakinkan mereka agar rileks, jalani saja misinya. Semua pasti akan baik-baik saja. Jin berjanji akan hal itu. Ya setelahnya mereka pun bubar menempuh jalan masing-masing. Cuman di situ Jin memerintahkan Murakan mengikuti para bawahannya dari belakang. Cih, pantes Jin tenang banget boy. Ternyata Sense berpindah ke daerah bernama Mamit. Waktu itu Jin terlihat masuk ke sebuah kedai untuk mencari informasi lah. Namun baru juga duduk memesan minum, tiba-tiba ada seseorang yang petantang petenteng sok berlagak jago memalak Jin untuk menyerahkan semua barang berharganya. Dan tanpa ekspresi Jin langsung menggorok leher beliau hingga beliau tewas. Tapi anehnya bukannya ricuh, orang-orang di kedai malah tertawa terbahak-bahak melihat kejadian barusan, seolah menunjukkan hal seperti itu sudah sering mereka saksikan. Ya ternyata ini emang udah diketahui Jin boy. Ia harus menunjukkan kebrutalannya supaya diterima di Mamit. Setelah udah dapat pamor, tanpa diminta, pemilik kedai langsung menyodorkan pertanyaan apa yang Jin cari di Mamit. Pertama, Jin menanyakan apakah si barista mengenal wanita dengan nama Hister. Hister ini guru sihirnya Jin di kehidupan Jin sebelum regresi boy. Tapi di situ, rupanya informasi mengenai Hister ini kosong atau belum ada. Untuk itu Jin pun langsung ke tujuan utamanya. Dan setelah mendapat apa yang ia inginkan, Jin pun segera pergi menuju sebuah penginapan yang mana menurut informasi, keberadaan target yang ia cari ada di tempat ini. Dan tak diduga, baru juga masuk, Jin udah melihat si Babangus Alcaro, target yang akan ia bunuh. Tapi karena ada beberapa kesatria bintang 6 yang mengawal si Alcaro, Jin pun dibuat harus berpikir keras dulu bagaimana cara ia melancarkan aksinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Oke, sejenak mari kita tinggalkan Jin dulu. Di sisi lain, anak dari Ice Master bernama Sires Endorma juga tengah dalam perjalanan menemui kekasih ibunya itu. Berikut dengan alasannya adalah untuk membunuh si Alcaro. Pasalnya Alcaro udah tidak berguna lagi bagi mereka boy. Namun pas sampai di penginapan, gak ada mendung, gak ada hujan. Tiba-tiba duar, ada petir menyambar hingga membuat penginapan hancur lebur. Dipastikan petir itu merupakan sebuah sihir dan penggunanya pasti penyihir tingkat tinggi. Namun siapa boy pelakunya? Oke, mari kita flashback ke beberapa saat sebelumnya. Di suatu kamar, Jin yang bingung bagaimana cara ia membunuh Alcaro akhirnya memutuskan menggunakan serangan sihir. Ia yakin Alcaro yang hanya NPC biasa tanpa bakat apapun akan langsung mati. Summon Lightning, sihir petir tingkat 4 dengan ditambah spiritual shadow meluluh lantakan penginapan. Tapi di situ agar Jin tidak dicurigai, ia juga menyeret dirinya terkena serangannya sendiri.
Tenang aja, Jin gak bakal terluka kok. Soalnya liontin yang diberikan Luna dulu menangkal semua sihir di bawah bintang 8. Saat Jin ngecek sekitar, para pengawal Alcaro tentu nggak mati. Cuman Alcaro masih nggak ada batang hidungnya nih. Jin terus mengawasi sekitarnya dengan seksama. Karena kalau Alcaro masih hidup, maka sekarang hanya inilah kesempatannya. Namun pas ketika itu, Jin malah dihampiri Siris yang menanyakan kondisinya. Siris agak kaget boy menemukan orang seumurannya tertimpa reruntuhan. Menyadari orang yang ada di hadapannya adalah anak es master, Jin cepat-cepat merubah penampilannya supaya Siris nggak terlalu mengingatnya gitu. Di situ Siris memerintahkan kepada para bawahannya untuk mencari magician yang mengakibatkan ini semua dan sekaligus mencari bangkai Alcaro. Siris bilang jika mereka menemukan Alcaro masih hidup, bunuh aja, nggak apa-apa kok. Nah, mendengar pernyataan barusan, Jin pastinya senang, soalnya misinya udah pasti 1000% sukses nih. Cuman selanjutnya apa nih? Ia tak sengaja menarik perhatian Siris. Maka untuk itu di sini Jin berlagak polos dan menunjukkan pedangnya supaya ia dikira bukan seorang magician, tapi seorang swordsmanship. Ya, Siris pun tidak curiga sama sekali boy. Dan setelah sedikit membuat kenangan dengan mengobati luka Jin, Siris pun pergi. Dan sebaliknya, mission complete. Jin buru-buru segera kembali ke rumah utama.